Kami meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Nama Yesus saja yang kami puja, yang kami sembah. Nama Raja kami, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Tuhan berkati ibadah generasi pada pagi hari ini, biar kebenaran firman-Mu disampaikan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kebenaran firman-Mu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Calikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hence Kopstan. Haleluya. Tema pada pagi hari ini, renewing your mind. Apa artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Apakah itu? Apa artinya renewing your mind? Ya, memperbaharui pikiranmu. Oke, Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Sudah buka PPT-nya? Karena saya sudah susah-susah payah membuat PPT yang unik, yang lucu gitu ya. Iya toh, unik lucu toh? Tapi tak ditayangkan, tak apalah. Ya, kita harus terus memperbaharui pikiran kita. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah. Kalian mau mendapatkan kemurahan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Persembahkanlah tubuhmu. Berarti kalau kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh keberadaan kita, kehidupan kita, kita harus berikan untuk Tuhan. Sehingga kemurahan Allah terjadi atas kehidupan kita. Berarti kalau kehidupan kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dipersembahkan, berarti jiwa dan roh juga termasuk di dalamnya. Betul? Karena jiwa tanpa tubuh bukanlah manusia. Roh tanpa tubuh hantu. Ya. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, berarti itu untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, termasuk tubuh. Dalam tubuh itu ada keinginan. Apa keinginan tubuh? Keinginan daging, makan, minum, tidur, hawa nafsu, self defense, ya mempertahankan diri, itu tubuh. Tetapi jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh kita, tempat berdiam roh Allah. Nah, jadi kalau kita mempersembahkan seluruhnya, berarti termasuk jiwa kita. Kita akan berbicara bagian jiwa, kita tidak akan berbicara bagian tubuh. Tapi kita akan berbicara bagian jiwa, ya. Anggaplah saya dokter jiwa, ya. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi lebih daripada itu, pikiran ini sangat penting. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apakah budi? Budi adalah adik Wati. Ini Budi, ini ibu Budi, ini kakaknya Budi, Wati. Nah, siapakah adiknya Budi? Ya, Budi itu adalah pikiran. Ya, dalam bahasa Inggris, do not conform to the pattern of the world, but be transformed by
The renewing of your mind. Your mind itu budi, ya. Sehingga ketika kita memperbaharui pikiran kita, maka kita bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, kita lakukan baik, tetapi belum berkenan kepada Allah. Kita sudah lakukan perkenanan, oke, tapi belum sempurna. Karena itu memperbaharui ini adalah proses. Renewing itu kata kerja yang sifatnya terus menerus, kekinian. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pikiran kita, maka pikiran kita, nah coba kita perhatikan di slide yang ketiga. Mencintai Tuhan bukan berarti tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Siapa di sini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Adakah keinginan untuk melakukan dosa? Ada, betul kan? Kenapa? Nanti kita pelajari itu. Kenapa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita baca Alkitab, masih muncul keinginan untuk melakukan dosa. Nah, lalu kemudian di situ ada kata, jika pikiran kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sebagai suatu proses, maka pikiran kita akan dapat menanggapi berbagai kejadian dan peristiwa dengan cara yang lebih bijaksana. Kalau pikiran kita bisa menghayalkan segala sesuatu ya tentang kehidupan ini, ya, mengimajinasikan sesuatu tentang kehidupan ini, imajinasi tentang masa depanmu, imajinasi tentang kehidupanmu. Nah, ini adalah suatu proses pikiran kita, maka kita tidak kaget lagi. Betul kan? Kita dapat menghadapi kehidupan ini, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, karena itulah kehidupan manusia. Hidup manusia tidak terlepas dari peristiwa dan kejadian. Kalian ada karena kejadian dan peristiwa. Iya kan? Tidak terlepas dari itu. Sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan terhadap kejadian dan peristiwa, sebenarnya sudah tidak asing lagi. Ya. Nah, cara berpikir bisa mengontrol tindakan yang akan dilakukan. Bahwa memang pikiran ini adalah pelayan dari tubuh kita. Nah, dari keinginan bisa kemudian memerintahkan pikiran kita, atau pikiran kita kemudian memerintahkan tubuh kita untuk melakukan. Keinginan daging yang ada di tubuh kita menggerakkan pikiran kita untuk memerintah tubuh kita untuk melakukan. Ya. Nah, maka itu kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Komputer dijalankan oleh prosesor. Prosesor, apakah prosesor itu? Profesor. Prosesor itu adalah profesor. Ya, ada otaknya toh. Apa otak komputer? Listrik. Apakah listrik adalah otak? Listrik adalah tenaga. Ya. Nah, apa yang menjalankan sebuah komputer? Apa yang menjalankan tubuh kita? Pikiran. Betul kan? Pikiran ini mengendalikan tubuhmu. Tubuh saya. Saya digerakkan oleh pikiran. Ketika saya berpikir, maka saya ada. Cognito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Selama kalian tidak lagi berpikir, maka kalian tidak ada. Alias mati. Ketika kita mulai menggunakan pikiran kita, maka kehidupan kita meresponinya. Pikiran saya bisa memerintahkan kaki saya. Pikiran saya bisa memerintahkan tangan saya. Pikiran saya bisa mempengaruhi perasaan saya dan kehendak saya. Nah, karena itu kita harus mengendalikan pikiran. Jangan sampai sebaliknya kita dikendalikan oleh pikiran itu. Yang terbanyak adalah manusia dikendalikan oleh pikirannya. Seharusnya kita mengendalikan pikiran itu.
Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, hati-hatilah dengan pikiranmu. Coba terjemahan VMD, Amsal 4 ayat 23. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang engkau pikirkan. Hati-hati. Kita tidak sadar ternyata pikiran kita mengendalikan kehidupan kita. Padahal seharusnya pikiran kita harus dikendalikan. Hatimu, kenapa disebut hati? Hati itu ada 3. Hati contoh, iya tuh, ya Ibu dokter, contoh hati contoh di sini kan, apa namanya? Liver, limpa. Kalau sakit hati tunjuknya di mana? Sini. Ini hati perasaan. Tapi firman Tuhan katakan dari dalam hati keluar segala pikiran-pikiran. Di mana ini? Hati pikiran. Hati itu ada 3. Ya, hati pikiran. Makanya dikatakan jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Kenapa demikian? Secara psikologis bahwa pikiran kita terbagi atas 2 bagian. Pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Coba lihat slide-nya. Pikiran sadar ini digunakan di berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memutuskan sesuatu yang bersikap logis. Logis enggak? Kalau saya lapar, saya minum. Tidak logis. Logisnya harusnya kalau saya lapar, saya makan. Logis. Ya kan? Setiap hari anak sekolah pergi bekerja. Enggak logis. Harus sekolah kok. Nah, tetapi pikiran sadar ini ternyata hanya 12% mengendalikan pikiran kita. Pikiran logis itu hanya mengendalikan pikiran kita berapa banyak? 12%. Berarti selebihnya dikendalikan oleh apa? Pikiran bawah sadar. Dan ternyata kebanyakan pikiran bawah sadar itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, pikiran bawah sadar ini tidak terjadi pada saat itu. Apa yang ada informasi-informasi yang terpendam dalam pikiran bawah sadar itu telah dibawa sejak masih dalam kandungan. Oh ya, perasaan mama, perasaanmu. Itu telah dibawa sejak dari dalam kandungan. Ya, bertumpuk segala peristiwa, segala apa lagi? Trauma. Ya, itu menumpuk perasaan, sakit hati, jengkel, ada kebaikan. Nah, kalau pikiran bawah sadar ini mengkonsumsi hal-hal yang positif dan terpendam hal-hal yang positif, maka 88% pikiran bawah sadar ini akan mengendalikan tubuh kita secara positif. Tetapi kemudian kalau konsumsinya negatif, maka 88% tubuh kita akan dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Kemarin ada siswa yang ditegur pakai baju supaya rapi, lalu mengajak gurunya berkelahi. Kenapa demikian? Pasti ada yang salah dalam pikirannya kan? Iya kan? Kenapa salah dalam pikirannya? Mungkin pengaruh lingkungan, mungkin pengaruh keluarga. Dan itu sudah masuk begitu dalam, ya. Sehingga kita tidak sadar 88% pikiran bawah sadar kita mengendalikan kehidupan kita.
Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang mengendalikan pikiranmu? Ya, ya, apa yang mendrive pikiranmu? Apa yang menggerakkan pikiranmu? Karena itu, seseorang yang memiliki pola pikir bahwa perubahan adalah proses yang wajar dan alami dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, apakah alam semesta ini tidak berubah? Tidak mengalami perubahan? Berubah kan? Apakah kalian tetap seperti ini tidak mengalami perubahan? Pakai anti-aging apakah? Ya, pasti berubah kan? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan mengalami perubahan. Makanya dikatakan seorang yang memiliki pola pikir bahwa perubahan adalah proses yang wajar dan alami dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka tidak akan timbul kekecewaan dalam dirinya terhadap kondisi apapun yang dihadapi. Saya sudah mempersiapkan PPT ini dengan baik, tapi ketika saya datang di sini terjadi perubahan, ya, PPT-nya tidak bisa muncul. Saya tidak usah kecewa. It's okay to be not oke. Iya kan? Kita harus oke pada keadaan yang tidak oke. Setuju kan? Jadi perubahan itu memang harus terjadi. Kalian harus mengalami perubahan dan kalian harus siap dengan perubahan. Orang yang masih mau berubah, maka orang itu akan tetap hidup dengan baik. Ya, orang yang tidak mau berubah, dia akan hidup dengan masa lalunya. Dulu badanku tak begini. Tapi kini tak ya. Nah seperti itu, berubah. Dulu Kak Felix sendiri. Oh ya. Tapi sekarang coba lihat, dalam keberduaannya yang menjadi satu, maka tubuhnya pun berubah. Iya kan? Kita harus berubah. Dari kanak-kanak jadi remaja. Pola pikir kita harus berubah. Dari remaja ke dewasa, anak muda, dewasa, pola pikir kita harus berubah. Jadi tidak ada yang salah dengan perubahan. Yang salah adalah ketika kita tidak mau berubah. Ketika perubahan itu terjadi. Jadi kita tetap yakin bahwa kita telah berubah. Padahal kita tidak berubah. Berubah! Satria apa? Satria bajai hitam. Nah, ini dia. Kita bisa terpenjara oleh situasi atau keadaan. Tetapi jangan biarkan pikiranmu terpenjara juga. Saudara bisa terpenjara karena mungkin keluargamu, latar belakang keluargamu. Tetapi jangan biarkan pikiranmu terpenjara. Contoh di Indonesia, Raden Ajeng Kartini terpenjara oleh budaya. Tetapi pikirannya tidak terpenjara. Situasi bisa memenjarakan kita. Keadaan bisa memenjarakan kita. Tapi jangan biarkan pikiranmu ikut terpenjara. Nah, karena itu yang terakhir. Supaya terjadi demikian. Renewing your mind. Katakan renewing your mind. Haleluya. Cepat di. Renewing your mind adalah proses untuk memperbaharui pemikiran kita setiap hari. Secara tidak sadar, kadang-kadang ada benih negatif yang masuk dalam pikiran kita. Jangan biarkan benih negatif itu tumbuh. Ketika dia tumbuh, lalu memenuhi pikiran kita, maka kita akan susah untuk mencabutnya. Jadi setiap hari kita harus periksa pikiran kita. Makanya pemazmur berkata, "Pujilah aku Tuhan."
Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, kita harus menguji. Daud berkata apa? Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jadikan pikiran kita tahir. Bagaimana caranya? Yang pertama, renungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah hal yang baik, sangat baik, hal yang positif. Nah, bagaimana mengeluarkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita? Masukkan hal-hal yang baik. Betul? Masukkan hal-hal yang baik. Merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu bukan bermeditasi. Merenungkan firman Tuhan itu bukan seperti yoga, mengosongkan pikiran. Merenungkan firman Tuhan itu adalah mengucapkan firman Tuhan. Menggumamkan firman Tuhan. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kehidupan kita selalu berkekurangan, amin. Tapi ya kau kan kekurangan kuota, kadang-kadang ya kekurangan uang. Setuju. Kekurangan berat badan juga kita sama-sama, ya. Lalu kemudian merenungkan itu begini. Kita harus memenuhi pikiran kita dengan perkataan kita. Ya, bagaimana? Selalu diperkatakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika firman Tuhan katakan, ketika kita memperkatakan, telinga kita mendengar, masuk dalam pikiran kita. Kalian menghafal pelajaran kan kadang-kadang seperti itu kan? Membacanya kembali kan? Sama. Merenungkan firman Tuhan itu adalah memperkatakan kembali firman Tuhan berulang-ulang. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak Torah. Mereka kalau di sana itu mereka dengan kostumnya yang hitam begitu, baru ada kuncir-kuncirnya, pakai topi begitu, ya. Mereka begini. Itu yang mereka lakukan untuk menghafal, masuk dalam pikiran. Lalu yang kedua, disiplinkan pikiran. Jangan kasih makan hal-hal yang negatif pada pikiranmu. Oh, kita suka kalau gosip. Ada yang tidak suka menggosip di tempat ini? Oh, haleluya. Kita suka gosip. Betul kan? Ayo serius, jujur saja. Kita lebih menyukai gosip daripada kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Karena gosip itu adalah semakin digosok, semakin sihir. Oh, tambah-tambah iki sambalu. Ya, itu gosip. Kita suka dengan begitu. Secara tidak sadar, kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Makanya jangan kasih makan pikiranmu dengan hal-hal yang negatif. Jaga pikiranmu. Jadi mulai hari ini kalau mau gosip, gosiplah hal-hal yang positif. Jangan yang negatif. Gosip misalnya, Kohensia tambah baik, tambah ini. Begitu itu bagus. Tapi saya nggak tahu. Karena selama ini kita sering melabeli seseorang. Stigma. Kenapa itu bisa muncul? Kita kasih label seseorang. Dengan kadang-kadang ada label yang baik, ada label yang negatif. Ada anak-anak dulu karena giginya patah, teman kita panggil dia Cipe. Sampai besar dipanggil Cipe. Kita labeli dia. Kenapa? Karena mungkin kita sering mendengar informasi yang negatif tentang dia. Bisa saja itu tidak. Tapi karena ada gosip-gosip yang semakin digosok, semakin sip, masuk dalam pikiran kita. Lalu kita membuat stigma, label terhadap seseorang. Mungkin kalau saya tanya kepada kalian tentang saya, menurut kalian siapakah saya?
Kayak Tuhan Yesus saja. Ya. Oh, koin si orangnya gendut. Ya, ya oke. Ya karena memang kenyataan seperti itu. Ada kenyataan, ada yang tidak. Koin si orangnya tidak baik. Menjengkelkan. Jangan deh. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang ada seperti itu toh. Padahal mungkin Kak Felix tidak pernah melakukan hal yang negatif, tapi karena ada yang sakit hati, ada yang kecewa, ada yang tidak dapat cintanya Kak Felix, akhirnya ketemu saling gosip, ya, tenang. Masing-masing punya waktunya, ya. Nah, jadi jangan kasih makan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, yang terakhir, putuskan. Ya, adakan pemutusan dengan pikiran-pikiran alam bawah sadar yang negatif. Kita harus putuskan itu. Kita harus terbebas dengan pikiran-pikiran bawah sadar yang negatif. Karena itu akan menghalangi kehidupan kita. Karena itu akan menghalangi perkembangan kita ke depan. Karena itu akan menghalangi masa depan kita. Oh, saya memang orangnya seperti ini. Saya memang begini. Kalau mau bilang, saya memang begini. Kenapa dia seperti itu? Ya, kenapa? Karena mungkin ada lingkungan yang membentuknya. Mungkin juga ada perkataan-perkataan yang selalu diucapkan, memang engkau bodoh. Memang engkau bodoh. Memang engkau bodoh. Itu terus yang diucapkan misalnya oleh orang tuanya. Sehingga itu tidak sadar, itu yang akan mengontrol kehidupannya. Saya tidak bisa bikin apa-apa, saya bodoh, saya malas, saya begini. Itu yang harus kita putuskan. Amin. Karena Tuhan telah memberikan potensi kemampuan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mampu lagi. Saya tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi kan Tuhan, hari ini kita putuskan itu. Amin. Siapa yang mau terbebas dari penjara pikiran negatif? Ayo kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami minta anugerah-Mu. Kami minta kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, dengan kuasa firman-Mu, kami mengangkat, mencabut segala pikiran-pikiran yang negatif yang telah tertanam dalam alam bawah sadar kami, tentang orang lain, apapun itu Tuhan, yang telah ditanamkan oleh orang lain dalam pikiran bawah sadar kami Tuhan. Hal-hal negatif yang telah ditanamkan oleh orang lain dalam pikiran bawah sadar kami, yang menghalangi semua potensi-potensi kami berkembang, yang menghalangi hubungan-hubungan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buang, kami bakar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Ajar kami untuk terus merenungkan kebenaran firman-Mu. Mengisi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam pemikiran-pemikiran kami. Ajar kami dalam pergaulan kami, sehingga pergaulan kami tidak membawa kecelakaan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, kami minta Engkau menguasai pikiran kami, firman-Mu menguasai pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.